Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menyusun laporan keuangan. Jadi kompetensi dasarnya kita adalah menyusun laporan keuangan atau financial statement. Nah, dari pembelajaran kali ini tujuan kita adalah pertama, setelah proses belajar hari ini kamu harus bisa menyebutkan macam-macam laporan keuangan. Terus membedakan bentuk-bentuk laporan keuangan, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan keuangan, terus mengikhtisarkan laporan laba rugi atau membuat laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, arus kas, dan tambahan lainnya. Nah, jadi dalam pokok bahasan kita kali ini adalah ada di posisi laporan keuangan. Yang posisi laporan keuangan yang ini, yang tanda merah ini, kita akan membelajar posisi ini dari satu siklus yang pernah kita pelajari. Nah, laporan keuangan itu tadi ada 3. Pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu merupakan laporan yang menunjukkan hasil kegiatan operasi perusahaan selama 1 periode. Biasanya berapa tahun? 1 tahun. Nah, unsur-unsur laba rugi pertama adalah penjualan atau sales, yaitu penerimaan kas atau harta lainnya yang diterima sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa dari perusahaan tersebut. Terus yang kedua, expense adalah harga pokok barang yang dijual dan pengeluaran-pengeluaran lainnya dalam rangka memperoleh penghasilan. Serta habis itu kita akan memperoleh laba, profit atau loss, yaitu selisih antara penghasilan yang diterima perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau penghasilan lebih besar dari biaya, maka apa yang kita dapat? Kalau lebih kecil penjualannya? Rugi. Nah, laporan itu ada 3, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, laporan laba rugi akan berbentuk seperti ini, terdiri dari sales, penjualan dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan yang nantinya akan menghasilkan namanya penjualan bersih. Setelah penjualan bersih, kita akan mengurangi dengan COGS. COGS itu kalau bahasa Indonesia-nya harga pokok penjualan. Terdiri dari persediaan awal yang ada di mana ya kemarin? Yang ada di neraca saldo. Kemudian akan ditambah dengan pembelian bersih. Pembelian bersih itu terdiri dari pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Nanti pembelian bersih ketika ditambah persediaan awal akan menghasilkan namanya barang tersedia untuk dijual. Dikurangi dengan persediaan akhir yang ada di neraca saldo disesuaikan akan menghasilkan namanya COGS, cost of goods sold. Nanti net sales dikurangi dengan COGS akan menghasilkan laba bruto atau bruto profit. Nah, ketika penjualan bersih lebih besar dari COGS akan menghasilkan namanya beban. Laba energi. Penjualan bersih lebih besar daripada COGS. Laba. Kalau penjualan bersihnya lebih kecil, Rugi. Dikurangi dengan operating expense. Contohnya ada beban Usaha. beban sewa, pokoknya beban yang berkaitan dengan kegiatan dikurangi beban di luar usaha seperti beban penyusutan, terus beban depresiasi. Nah, kalau ada pendapatan di luar usaha seperti pendapatan bunga, nanti akan ditambahkan ke dalam ada revenue. Nanti penjualan bersih atau laba kotor di sini dikurangi dari hasil ini semua akan menghasilkan net profit atau laba bersih.
Kalau rugi berarti enggak. Ini laporan laba rugi. Nah, yang kedua. Yang kedua ini ada contohnya saya buat. PD Mitra pada tahun 2013 mempunyai penjualan 57 juta, retur penjualan 3 juta, dengan inventory awalnya 4,5 juta, BAP-nya 12 juta, BAP pembelian 12 juta, BAP-nya 500, potongan pembeliannya 150 sampai ke beban penjualan peralatan 4 juta. Bagaimanakah membuat laporan laba ruginya? Berarti tadi salesnya 57 dikurangi dengan retur akan menghasilkan net salesnya 54 COGS-nya inventory awal 4.500 ditambah net purchase dikurangi dari purchase tambah fixed dikurang retur dan potongan menghasilkan 11.550. 4,5 ditambah 11.550 menghasilkan 16,5 dikurangi dengan inventory akhir 10 juta. Jadi kita dapat COGS-nya 1.650. Penjualan bersih 54 dikurangi COGS 10.650 akan menghasilkan namanya 53.350. Tadi beban kan ada 3, beban gaji, sewa, sama penyusutan. Nah, kita pisahin mana yang termasuk operating expense dan mana yang termasuk expense. Nah, kalau beban gaji yang sewa kita masukkan ke dalam operating expense karena berkaitan dengan kegiatan usaha, sedangkan beban penyusutan masuk ke expense. Yang akan memperoleh namanya 30.750. Laba rugi. Yang kedua itu laporan perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal merupakan laporan yang menyajikan modal awal ditambah dengan laba atau dikurangi dengan rugi serta dikurangi dengan pengambilan atau namanya price. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau modal awalnya 450 juta, labanya dari mana yang 30 juta? Ya, tadi yang sebelumnya kita hitung 30 juta 750. Karena ada price 10 juta menghasilkan modal akhir 470 750. Sampai sini? Masih bingung? Posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Ada 2 bentuk neraca, yaitu stafel dan kontrol. Jadi kenapa harus buat neraca? Karena di dalam neraca menunjukkan kekayaan atau aset yang dimiliki perusahaan dan sumber kekayaan dari perusahaan. Di sini bentuknya kontrol ke stafel kayak seperti ini. Kontrol. Di mana sebelah kirinya adalah aktivitas. Ini semua diambil dari aktiva. Dapat akarnya dari neraca jur. Apa dari neraca saldo di sedangkan modal akhir diperoleh dari yang mana? Modal akhir diperoleh dari 470 750 dari laporan perubahan modal. Jadi laporan nomor 1, 2, dan 3 itu saling berkaitan. Nah, sampai sini ada tanya? Sebelum kita ke prakteknya, laporan perubahan modal sama laporan sama. Kalau ekuitas itu kan nama ininya, nama dalam Inggrisnya. Kalau mau perubahan modal kita Indonesia-nya. Karena kan nanti umum pakai Inggris, jadi laporan ekuitas. Ini itu biasanya pakai sponsor atau sponsor? Tergantung. Jadi kalau tergantung di dalam perusahaannya, bisa nanti kan kita umum ditentuin gitu, sponsor atau stafel. Itu tergantung perintah lokalnya. Kalau stafel dia bedanya, kalau kontrol kiri aktiva karena pasifa, kalau stafel pasifanya di bawah.
hanya beda urutannya aja posisinya. Unsurnya pun sama semua. Adek, sekalian dek. Bawa yang pede subur. Nah, kita kan lihat macam-macamnya untuk membuat laporan keuangan. Tadi di pertama akan ditulis di sini namanya PD subur. Periode kapan itu? 31 Desember 2009. Pertama apa yang kita kerjain dulu? Penjualan. Diambil dari mana di sini penjualannya? Dari neraca. Atau salesnya berapa? Di neraca pada disesuaikan salesnya. 530.800. Ada letter penjualan nggak? Ada. Sales letternya berapa? 50.000. Potongan penjualan? Nggak ada. Berarti dikurangin berapa? 1.52.000. Kita kurangin 800. 1.4 namanya penjualan bersih. Penjualan bersih. Habis penjualan bersih kita cari namanya cost of goods. Inventory awalnya berapa? 500.000. Terus habis itu kita cari purchase berapa purchase? Terus ada returnya nggak? Ada. Berapa retur? 40.000. Potongannya? BAP-nya, free page-nya berapa? Free page-nya nggak ada? Nggak ada free page di neraca ajur? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, kita tinggal purchase dikurangi dengan retur. Menghasilkan berapa nih? 1.200.000. Namanya kalau pembelian bersih ketemu dengan persediaan awal harus ditambah 907. Namanya apa? 1.727. Tersedia dikurangi dengan inventory akhirnya berapa? 374. Apakah dikurang? Dikurang. Menghasilkan berapa nih? 1.300.300. Namanya?
Mulai dari advertising masuk mana? Advertising operating. Masuk ke operating apa ada operating? Ya, advertising masuk ke operating. Berapa advertisingnya? 5.000. Expense kedua ada. Berarti masuk ke ada atau operating? Operating. 10.800. Beban yang ketiga ada Star Surprise masuk ke operating. Bukan Canon. Bukan. Jadi Star Surprise 8.750. Berapa? 8.750. Beban selanjutnya masuk operating nggak? Iya. Bed masuk operating. Beban kita satu lagi masuk ke operating. Berapa bednya? 17.250. Yang selanjutnya ada namanya depreciation expense. Depreciation expense masuk operating apa non? Operating. Masuk ke operating. Operating. Depreciation. Iya bu. Iya bu. Beban depresiasi. Beban penyusutan. Order. Order bu. Kita masih ini kan. Operating. Bed. Beban penyusutan itu non. Operating berapa? Bed-bednya. Bednya kalau yang beban selanjutnya insurance berarti insurance berapa? 15.050. Terus selanjutnya Ania masuk mana Ania? Expense berarti apa? Operating 25. Expense berapa? 25. Masih ada operating? Masih. Salary berarti masuk? Operating. Ini wage and salary expense berapa? 85. Terus ada masuk cost operating apa nama operating? Ada operating expense. Ada operating. Non. Nah, operating expense harus kamu jumlahin. Berapa jumlahnya? 5.150. Kalkulatornya? 5.150 tambah 10.800 sampai ke sini.
berarti akan menghasilkan kalau dikurangin berapa nih di sini 135 200,5. Dikurang berapa? Min. Berarti kalau min akan berubah menjadi rugi usaha. Berapa? Ini jadi 300,5 kosong. Bukan? 9,2-nya. 0,95. Dong kan 0,5. 9,5. Terus amanah operating expense 17 juta 100. Berarti dikurangin 17 juta 100. Menghasilkan berapa nih? Kalau rugi ketemu beban berarti di menghasilkan net berapa? 1,27. Ini namanya net. Sampai di sini? Boleh langsung, boleh satu-satu sih. Ini nggak baru tuh. Untuk pertemuan kompetensi dasar tentang penerapan keuangan, berarti sampai di sini lagi. Berarti besoknya kita lanjut tentang jurnal penutup statistik. Ya.